Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya kita masih melanjutkan pertemuan kita ya dalam pembahasan mata kuliah statistik dan probabilitas. Pada kesempatan hari ini, ya, ini merupakan pertemuan kedua kita dan saya akan membahas tentang statistik deskriptif atau statistik deduktif, kayak gitu ya. Nah, tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yang pertama yaitu mampu menjelaskan bagaimana mengumpulkan dan mengorganisir data mentah dalam suatu susunan dan bagaimana menginterpretasikannya. Itu tujuan yang pertama. Sedangkan tujuan yang kedua, mampu menyajikan data dalam bentuk grafis, histogram, poligon, frekuensi, diagram garis, pie chart, dan yang lainnya. Sedangkan yang nomor tiga, mampu menghitung ukuran-ukuran pemusatan dari data dan penyebaran atau dispersi dari data tersebut. Nah, menuju ke definisi yang pertama, ya, statistik deskriptif atau deduktif, ya, adalah suatu tahapan proses statistik yang meliputi beberapa hal. Nah, kalau kita berbicara tentang deskriptif, gitu ya, itu berarti ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama, yaitu mengumpulkan, mengklasifikasikan, meringkas, menginterpretasikan, dan menyajikan suatu data dari kelompok yang terbatas tanpa melakukan suatu analisis dan tanpa menarik suatu kesimpulan yang bisa berlaku bagi suatu kelompok yang lebih luas. Artinya, ya, ketika deskriptif itu kita hanya proses mengumpulkan, mengklasifikasikan, meringkas, menginterpretasikan, dan menyajikan suatu data tersebut, ya, tanpa melakukan suatu analisis dan tanpa mengambil suatu kesimpulan dari data tersebut. Contohnya, ya, ada suatu data rata-rata IPK ya mahasiswa Institut Teknologi Bisnis Asia Malang. Nah, hanya ada data saja. Kita ngumpulkan saja, atau mengklasifikasikan saja, atau meringkas saja, atau kita sajikan saja, tanpa kita analisis lebih mendalam. Selain itu, ya, contoh yang lain, misalkan ada data distribusi mahasiswa FTD dalam bentuk diagram. Nah, kita mungkin hanya menyajikan saja dalam bentuk diagram, tanpa kita menganalisis lebih mendalam, ya, tanpa kita lakukan suatu analisa, sehingga kita bisa mengambil suatu kesimpulan atau untuk menarik suatu keputusan dari data tersebut. Karena apa? Karena ini merupakan ranahnya dari statistik inferensi. Ya, statistik inferensi di sini merupakan statistik yang kita gunakan untuk mengambil suatu kesimpulan. Oke. Nah, definisi selanjutnya yaitu statistik inferensia atau induktif ya, adalah proses pengambilan suatu kesimpulan mengenai parameter dari populasi ya berdasarkan suatu informasi yang diperoleh dari statistik sampel yang ada. Dikarenakan pengambilan kesimpulan sifatnya belum mutlak kepastiannya, ya, sehingga kebanyakan terminologi probabilitas yang sering diterapkan. Ya. Kenapa kok kita pakai probabilitas? Dikarenakan apa? Di sini masih sifatnya belum mutlak dalam kepastiannya. Contohnya, ya, data rata-rata IPK dari 50 mahasiswa ITB Asia ya, adalah 3,4. Nah, kalau kita melakukan analisa lebih dalam atau analisis lebih mendalam, sehingga kita bisa mengambil suatu kesimpulan atau menarik suatu keputusan. Ya, kemungkinan ya rata-rata IPK mahasiswa ITB Asia memiliki rentang antara 3,0 hingga 3,7. Nah, di sini sudah ada suatu kesimpulan, sudah ada suatu ranah ya, analisa di dalamnya. Nah, perbedaan antara deskriptif dan inferensia ya, itu terletak pada akhirnya, prosesnya ya.
Kalau deskriptif kita hanya mengumpulkan, ya, mengorganisir, menyajikan. Ya, sedangkan inferensia itu ranahnya analisis, kemudian ranahnya dalam proses pengambilan suatu keputusan. Karena kita berbicaranya statistik deskriptif ya, maka ada pengumpulan data. Kita tahu data itu ada dua ya. Ya, ada data yang kualitatif ya, yang tidak berbentuk angka, dan data yang bersifat kuantitatif ya. Data ini bersifat angka atau berbentuk angka. Data kualitatif itu ada dua tipenya. Ada yang nominal, ada yang ordinal. Sedangkan kuantitatif itu ada yang tipe continue, ada yang tipe discrete. Tipe continue itu ada data yang berbentuk interval dan ada data yang berupa rasio. Sedangkan discrete itu biasanya berupa data yang sifatnya adalah bilangan bulat. Gitu ya. Untuk penjelasannya, data nominal itu apa sih sebenarnya? Itu suatu tipe data yang diperoleh dengan cara kategorisasi atau klasifikasi. Berarti ketika kita mengklasifikasikan suatu data, ya, kita mampu untuk mengklasifikasikannya, di situ merupakan salah satu ciri dari data nominal. Biasanya memiliki ciri posisi data yang setara dan tidak bisa kita lakukan operasi matematik. Kalau kita berbicara matematika, teman-teman pernah tahu istilah Pipolondo ya, ping, porolan, sudo, perkalian, penjumlahan, pengurangan, dan pembagian. Data nominal tidak bisa kita lakukan itu. Contohnya apa? Jenis kelamin atau jenis pekerjaan. Kita nggak bisa membaginya. Ya, masuk jenis kelamin kita bagi, nggak bisa. Ya, itu data nominal. Kemudian yang kedua, yaitu adalah data ordinal. Ini merupakan tipe data yang didapatkan dengan cara klasifikasi juga, akan tetapi antar data terdapat suatu hubungan. Kalau nominal tadi ya hanya klasifikasi saja. Sedangkan ordinal ya itu kita klasifikasikan tapi antar data terdapat suatu hubungan. Biasanya memiliki ciri posisi data tidak setara dan tidak dapat kita operasikan secara operasi matematika. Misalnya kepuasan kerja. Ya. Misalkan angka 1 artinya tidak puas. Angka 2 sedang kayak gitu ya. Angka 3 puas. Angka 4 lumayan puas, angka 5 sangat puas. Nah, artinya apa? Antar data ini memiliki suatu keterkaitan. Nah, ini bebas rentang yang bisa kita pakai. Yang penting apa? Teman-teman tahu bisa membuat suatu hubungan antar satu data ya dengan data yang lain tadi. Oke, ini merupakan contoh data kualitatif ya, data nominal dan data ordinal. Sedangkan data interval ya, itu merupakan tipe data ya, yang diperoleh dengan cara pengukuran di mana jarak kedua titik telah diketahui. Artinya apa? Ada titik, dua titik yang sudah kita ketahui ya, maka kita bisa menentukan intervalnya atau rentangnya berapa atau panjangnya berapa. Ya. Biasanya memiliki ciri tidak ada kategorisasi atau tidak kita klasifikasi dan bisa dilakukan operasi matematika. Misalnya tentang temperatur suhu. Ya, kita tahu kalau temperatur ya ada yang panas, ada yang dingin. Ya, kalau misalkan kita berbicara tentang suhu, ada yang 0 derajat, gitu ya. Ada 100 derajat dan yang lainnya. Kita tahu nilai dari kedua titik tersebut. Ya, kalau 0 derajat berarti kan titik terendah, gitu ya. Kemudian kalau 100 derajat, ya titik tertinggi saat mendidih, misalnya gitu, dalam Celcius lah ya. Nah, kemudian yang keempat yaitu adalah data rasio. Ya, data rasio itu apa? Tipe data yang diperoleh dengan cara pengukuran, mirip dengan data interval, di mana jarak kedua titik telah diketahui juga. Akan tapi dia memiliki titik nol yang absolut.
Ya. Biasanya memiliki ciri tidak ada kategorisasi juga atau tidak ada klasifikasi dan bisa dilakukan operasi matematika. Misalnya tentang masalah gaji, ya, skor ujian, jumlah buku. Nah, artinya titik nol absolut ini apa? Kalau kita berbicara tentang skor ujian ya, skor ujian di sini. Nah, nilainya dia mungkin nol ya, maka dia memiliki nilai nol yang absolut. Oke. Nah, ini salah satu dari jenis apa? Tipe data kuantitatif. Ya, yang sifatnya adalah continue. Sedangkan klasifikasi jenis data berdasarkan sifatnya data itu ada dua, ya, ada kualitatif dan kuantitatif. Sedangkan berdasarkan sumbernya ada yang primer dan sekunder, ya. Artinya kalau primer berarti dari awal kita mencari, ya, dari data tersebut. Kalau sekunder data yang sudah ada kita olah, biasanya gitu. Dengan cara memperolehnya ada yang proses sensus atau sampling, ya. Sedangkan waktu pengumpulannya ada yang cross section. Artinya apa? Pada contohnya ini semester ganjil saja 2019, kita melakukan cross section. Kita melakukan silang pada waktu tertentu. Sedangkan time series artinya apa? Kita memiliki suatu deret waktu tertentu. Ya, misalkan tahun 2014 sampai tahun 2020. Ya, artinya apa? Memiliki data yang time series. Ya, dari tahun berapa sampai tahun berapa. Misalkan kayak gitu. Atau dari bulan berapa sampai bulan berapa. Nah, kemudian setelah kita melakukan pengumpulan data, bahwa kalau deskriptif tadi ranahnya ya setelah kita melakukan pengumpulan data ada pengorganisasian data. Di sini ada dua, ada yang data mentah, ada yang data jajaran data. Artinya maksudnya data mentah itu apa? Data terkumpul yang belum diorganisasikan secara numerik, tidak memberikan banyak makna. Artinya belum bisa memberikan suatu kesimpulan bagi pembacanya. Atau bahkan orang baca ini tidak paham. Maksudnya apa? Namanya saja juga data mentah. Gitu ya. Kemudian yang nomor dua, jajaran data. Merupakan suatu susunan dari data mentah menurut suatu urutan secara numeriknya. Di sini sudah ada proses pengolahan, meskipun belum sampai secara detail atau secara analisis ke dalam. Ya. Misalkan ya jajaran data yang pertama bisa menaik ya atau ascending atau monoton naik ya dari kecil ke besar atau bahkan dia menurun descending ya dari kecil ke besar atau monoton turun. Nah, pengorganisasian data ini digunakan untuk apa? Untuk melihat ya bagaimana ya data tersebut ya bisa kita olah di selanjutnya. Oke, deskriptif ranahnya yang pertama tadi mengumpulkan data. Setelah data terkumpul, kita melakukan pengorganisasian data. Setelah kita organisasikan data, apa yang kita lakukan? Kita sajikan data tersebut. Oke ya. Dengan apa? Ya. Kenapa kok kita perlu menyajikan data? Yang pertama, untuk memberikan suatu interpretasi yang sistematis tentang hasil observasi atau suatu penelitian atau suatu dari proses dari kuesioner atau yang lainnya. Yang kedua, data lebih cepat ditangkap dan dimengerti. Karena apa? Harapannya dengan disajikan lebih sistematis, ya orang ketika akan baca itu lebih memahami. Memudahkan dalam melakukan analisis data, pastinya. Meskipun analisis ini nanti ranahnya dari inferensia. Ya. Kemudian yang keempat, membantu proses penentuan kesimpulan dan keputusan. Pasti. Sedangkan yang nomor 5, cara penyajian data ini bisa berupa kita tabel, bisa berupa grafik, bisa berupa gambar. Nah, di sini ada yang sebelah kiri ya. Di sana ada diagram batang, diagram pencar, diagram garis, histogram, diagram luasan, ya, diagram deret, dan seterusnya. Ini merupakan salah satu cara ya untuk menyajikan data tersebut. Meskipun ya dari penyajian data tersebut itu belum ada proses analisis yang lebih mendalam. Oke. Yang pertama tadi sudah ada pengumpulan data,
yang kedua yaitu pengorganisasian data, dan yang ketiga yaitu adalah penyajian data. Nah, setelah kita melakukan 3 hal tersebut, ya, barulah kita bisa membuat satu distribusi frekuensi. Distribusi frekuensi itu apa sih, gitu ya? Suatu susunan data yang terbentuk melalui proses mengelompokkan jajaran data ke dalam suatu kelas atau kategori yang jumlahnya biasanya relatif tidak banyak, dan selanjutnya ditentukan jumlah frekuensi dari masing-masing kelas tersebut. Dan jika frekuensi kelas dinyatakan dalam bentuk prosentase terhadap seluruh data, maka disebut dengan distribusi frekuensi kumulatif, gitu ya. Suatu bentuk pengelompokan data untuk menggambarkan distribusi data. Dan distribusi frekuensi di sini ya bisa dalam bentuk tabel distribusi frekuensi, atau bisa dalam bentuk histogram atau poligon frekuensi. Oke, distribusi frekuensi di sini digunakan untuk apa? Menyusun ya, untuk melakukan proses pengelompokan. Ya. Selanjutnya kita memberikan suatu frekuensi. Jumlahnya berapa? Nah, bagaimana cara kita membuat suatu distribusi frekuensi di sini? Ya. Nah, di sini ada beberapa langkah dalam penyusunan distribusi frekuensi. Yang pertama, kita harus tahu interval atau rentang kelasnya. Bagaimana cara kita menentukan interval atau rentang kelas? Yaitu dengan cara apa? Namanya data, pasti akan ada data terbesar, ya, dan ada data terkecil, atau data terendah dan data tertinggi. Interval itu yaitu data terbesar dikurangi dengan data terkecil. Kita akan tahu interval tersebut. Nah, fungsinya interval ini apa? Ya, seluruh data dari terkecil hingga terbesar semuanya harus tercakup di dalamnya. Setiap unit data hanya dimasukkan sekali dan hanya pada satu kelas interval saja. Fungsi dari kita memiliki suatu interval tersebut. Kemudian yang kedua, kita akan menentukan banyaknya kelas, atau kita simbolkan dengan K, dengan memakai aturan dari Starkes ya, yaitu K itu rumusnya adalah 1 ditambah 3,322 log dari N. N ini adalah banyaknya dari jumlah frekuensi yang ada, atau banyaknya jumlah data yang ada. Oke. Sedangkan yang nomor 3, tentukan panjang atau lebar kelas. Caranya adalah interval kelas dibagi dengan banyaknya kelas. Tadi kita tahu interval kelas yaitu apa caranya? Data terbesar dikurangi data terkecil. Sedangkan banyaknya kelas, 1 ditambah 3,322 dikalikan dengan log dari N. N ini adalah banyaknya dari jumlah frekuensi. Kemudian hitung frekuensi untuk setiap kelasnya. Contohnya begini. Ya. Saya memiliki suatu data tentang usia. Ya. Usia 20, frekuensinya ada 5. Artinya ada orang berusia 20, jumlahnya 5 orang. Umur 21, 6 orang. Gitu ya. Umur 22, ada 18 orang. Ya. Umur 23, 4 orang. Umur 24, 7 orang. Umur 25, 7 orang, dan seterusnya. Ya. Dari tabel ini ya akan dibentuk suatu distribusi frekuensi. Langkah pertama bagaimana? Tentukan interval kelasnya dulu. Artinya interval kelas di sini kita harus tahu data paling tinggi berapa, data terendahnya berapa. Kebetulan ini datanya runtut. Ya. Sudah bentuknya dari terkecil ke yang terbesar. Kita tahu terkecilnya 20, terbesarnya adalah 35. Gitu ya. Sehingga interval kelasnya jadi berapa? 35 dikurangi 20, 15. Ini merupakan interval kelas. Ya, atau rentang kelasnya. Ya. Sedangkan yang nomor 2, setelah kita tahu interval kelas, kita akan menentukan banyak kelasnya berapa. Ya.
Banyak kelasnya dengan cara K sama dengan 1 ditambah 3,322 log 85. 85 ini dari mana? Jumlah banyaknya seluruh frekuensi yang ada. 5 ditambah 6 dan seterusnya hingga sampai di sini ya, ke bawah ini dia jumlahnya 85. Kita tahu 1 tetap 3,322 dikalikan log 85 bisa pakai kalkulator, cek aja log 85 sebesar 1,929. Sama dengan berapa? 1 ditambah 3,322 dikalikan 1,929 sekitar 6,4. Jadinya 7,4. Nah, 7,4 ini ya, saya ngambil banyak kelasnya sebanyak 7. Ya. Tapi ada yang berpendapat boleh pakai 8. Ya. Tapi saya bulatkan ke bawah aja, saya ambil 7. Ya. Kemudian lebar kelas, ya, lebar kelasnya kita simbolkan dengan P, itu sama dengan interval kelas tadi berapa? 15. Dibagi dengan banyak kelasnya adalah 7. 15 dibagi dengan 7 sama dengan 2,5. Karena tadi saya asumsinya di banyak kelasnya tadi saya bulatkan ke bawah, di lebar kelasnya juga saya bulatkan ke bawah 2,5 menjadi 2. Kalau tadi misalkan kita pengen berasumsi 7,4 tadi kita buat jadi 8, kemungkinan lebar kelasnya ya, lebar kelasnya atau panjang kelasnya itu bisa jadi 3. 2,5 jadi 3. Kayak gitu ya. Karena tidak mungkin ya, namanya banyak kelas akan berupa 7,4. Masa banyaknya kelas 7,4? 7-nya lengkap, ada yang 0,4. Lebar kelas masa juga ada setengahnya. Sehingga di sini ya kita ngambilnya bagaimana? Apakah akan kita bulatkan ke bawah atau kita bulatkan ke atas? Oke. Nah, contohnya. Nah, di sini ada contoh tabel secara komplitnya. Contoh bentuk tabel distribusi frekuensi kumulatif, frekuensi relatif, dan frekuensi relatif kumulatif. Ya. Yang dimaksud dengan distribusi frekuensi itu artinya apa? Kita tahu ya, kelompok usia tadi berapa. Ya, nilai tengahnya bisa kita cari ya. Kalau nilai tengah berarti kan 20 ditambah 21 dibagi 2, dapatnya 20,5. Begitu juga yang di sini. Kan gitu ya. Sedangkan frekuensi kita tahu jumlahnya berapa sesuai dengan tadi ya. Sesuai yang kita tahu bahwa orang yang berumur 20 sampai 21 ternyata banyaknya 11. Sedangkan umur yang 22 sampai 23 sebanyak 17 dan seterusnya. Frekuensi kumulatif itu artinya apa ya? Artinya kita menjumlahkan. Kumulatifnya berarti di sini berapa? 11. 28 ini sudah didapatkan dari mana? 11 ditambah 17, jadinya 28. 42 didapatkan dari mana? 11 ditambah 17 ditambah 14, 42. Sedangkan 54 dari mana? 11, 17, 14, 12. Sedangkan 61, 11 ditambah 17 ditambah 14 ditambah 12 ditambah 7 dan seterusnya. Oke. Kemudian frekuensi relatif itu apa? Ya, frekuensi relatif itu adalah ya, dari jumlah frekuensi yang ada ini dibagi dengan 85 atau total dari jumlah frekuensi yang ada. Berarti 11 dibagi 25 itu dapatnya 0,13. Itu namanya frekuensi relatif. Ya. Begitu juga 0,2 didapat dari mana? 17 dibagi 85 total keseluruhan jumlah frekuensi dapatnya adalah 0,2. Sedangkan frekuensi relatif kumulatif itu apa? Ya sama, hampir mirip dengan frekuensi kumulatif ya. Berarti 0,13 di sini 0,13. 0,33 itu dari mana? 0,13 ditambah 0,20. Ya, 0,49 dari mana? 0,16 ditambah 0,20 ditambah 0,13. Berarti kalau 0,64 itu artinya apa? 0,13 dijumlahkan sampai 0,14. 0,72 itu adalah 0,13 sampai 0, ditambah sampai di sini 0,08. Nah,
ya. Barulah kita akan menuju ke bentuk diagram. Yang tadi kan kita hanya berbicara distribusi frekuensi. Bentuk diagram itu ada dua. Ada yang data berkelompok, ada yang data tidak berkelompok. Ya. Data berkelompok itu biasanya bisa kita buat dalam bentuk histogram. Histogram itu apa? Bentuk diagram batang yang digunakan untuk menggambarkan distribusi frekuensi. Oke ya. Kalau histogram itu bentuk diagram batang yang digunakan untuk menggambarkan distribusi frekuensi. Sedangkan poligon adalah bentuk diagram garis yang digunakan untuk menggambarkan distribusi frekuensi. Dan yang ketiga itu bisa OKIF. Oke. Sedangkan data yang tidak berkelompok itu dalam bentuk biasanya diagram batang saja, atau diagram lingkaran, atau dalam bentuk garis, atau dalam bentuk gambar. Oke. Bentuk diagram, saya ulangi, ada dua. Dalam datanya berkelompok, dan datanya juga bisa tidak berkelompok. Tapi kebanyakan harapannya kita nanti yang akan buat ke kelompok ya. Karena apa? Dengan kita mengelompokkan data, kita tahu intervalnya bagaimana, banyak kelasnya bagaimana, rentang kelasnya seperti apa. Dengan seperti itu akan bisa lebih meminimalisir banyak data yang kita olah. Oke. Nah, ini contoh yang histogram dan poligon. Kalau histogramnya seperti ini ya. Kalau poligon ya, poligon frekuensi itu kita menghubungkan dari apa namanya? Titik tengah-tengahnya ini. Titik tengahnya sini kita hubungkan dengan di sini, dengan sini, dengan sini, dengan sini, dengan sini. Oke, histogram sama poligon itu ada keterkaitannya. Ya, kalau histogram tadi adalah diagram batang gitu kan ya. Sedangkan poligon itu adalah diagram garis. Oke. Sedangkan yang ini merupakan contoh dari OKIF. Ya, OKIF ya. Kita tahu OKIF yang saya buat di sini adalah bentuk frekuensi kumulatif. Kalau kita tahu bahwa frekuensi kumulatif pasti akan selalu naik kan ya, karena apa? Jumlah dari frekuensi sebelumnya. Nah, ini dari 11, kemudian 28, 42, 54, 61 dan seterusnya sampai 85. Ini merupakan contoh dari OKIF. Nah, apakah mungkin ya dari bentuk-bentuk ini nanti apakah akan kita pakai semuanya kan gitu ya? Ya belum tentu. Artinya apa? Kita memakai bagian mana sehingga akan mempermudah kita dalam proses untuk menuju ke statistik inferensia. Artinya kalau kita sudah berbicara statistik inferensia, berarti kita akan melakukan suatu analisis. Dari analisis tersebut ya akan kita uji ya, dari uji tersebut akan kita bisa ambil suatu kesimpulan. Kalau kita sudah punya kesimpulan, maka akan kita gunakan untuk pengambilan suatu keputusan. Oke, mungkin sampai di situ dulu tentang statistik deskriptif. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.